Halo sahabat Green, jumpa lagi kita dalam edisi spesial kali ini. Kita bincang-bincang soal isu masyarakat urban, tentunya masyarakat Kota Pekanbaru seperti apa. Dan kali ini sahabat Green yang buat spesialnya adalah kali ini kita langsung di ruang kerja. Nah, teman-teman udah lihat siapa yang ada di sebelah kanan saya. Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bang Hamdani, yang sudah ingin nanti berbagi bersama kita seperti apa sih perkembangan Kota Pekanbaru beserta dengan seluruh problemnya, dan nggak lupa juga kita bicarakan solusinya seperti apa. Dan kita juga ingin mengajak kalian semuanya untuk kolaborasi memajukan kota, baik soal sampah, soal banjir, dan seluruh persoalan-persoalan yang ada di kota ini. Tentunya juga mengajak para milenial untuk bisa bekerja secara kreatif gimana memajukan kota. Nah, langsung aja nih sahabat Green ya, kita sapa Bang Hamdani. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, makasih ini istimewa sekali udah menyempatkan waktu buat kita. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Bang, Green Radio kan selalu bicara soal lingkungan pastinya ya. Dan kalau kita bicara soal Kota Pekanbaru nih sahabat Green ya, kita bisa hitung nih masalah yang ada mulai dari soal sampah Bang ya, soal IPAL nih akhir-akhir ini juga cukup banyak instalasi pengolahan air limbah, dan soal banjir. Nah, tapi sebelum kita masuk ngobrol ke situ, kita ingin tanya dulu, Bang Hamdani, sebagai Ketua DPR tergolong muda nih ya, masih muda. Apa sih rasanya jadi seorang Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Bang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Green semua. Kalau ditanya rasanya, ya mungkin kalau bagi saya pribadi mungkin ya biasa saja. Biasa aja ya. Biasa saja, karena tidak ada yang perlu dispesialkan juga, karena memang kita sudah dididik ya, sudah dibina di kampus, di sekolah juga dulu untuk siap dipimpin dan siap memimpin. Siap. Jadi memang ketika kita dipimpin kita siap, ketika kita diberikan amanah kepemimpinan insya Allah kita juga siap. Nah, tentunya dengan plus minus kita yang ada, kemudian intinya cepat belajar saja. Oke. Nah, dan ketika kesempatannya ada, maka kita optimalkan dengan baik ya. Betul sekali. Oke. Nah, bicara soal jadi Ketua DPRD Kota Pekanbaru, kota ini punya banyak slogan ya Bang. Kota Madani, Kota Bertua, kota yang kaya akan nilai-nilai kebudayaan Melayu. Menurut Bang Hamdani sebetulnya hari ini Kota Pekanbaru itu sudah pada sampai taraf pembangunan yang seperti apa? Apakah sudah maju atau seperti apa sih perkembangannya? Ya. Kalau dilihat dari jumlah penduduk, ini tentu kota yang cukup besar ya, Pekanbaru. Bahkan Pak Wali Kota menyampaikan Pekanbaru ini ingin kita arahkan ke depan menjadi the capital of Sumatera. The capital of Sumatera. Capital of Sumatera. Ini cita-cita Wali Kota ya untuk Pekanbaru. Dan jumlah penduduk kita juga sudah cukup besar ya, meningkat terus kota ya di Sumatera, 1 juta lebih ya, 1.200.000. Kemudian malam lebih banyak lagi, karena beberapa masyarakat yang bekerja mungkin di luar Kota Pekanbaru, tapi dia tinggal di Pekanbaru. Nah, misalnya daerah periferi ya, atau daerah perbatasan lah. Ada yang bekerja di Kampar, di Tambang misalnya, di sini. Kemudian ada yang di Pelalawan, tinggal di Pekanbaru gitu. Itu makanya jumlah penduduk siang dan malam itu berbeda-beda ya, beda jumlahnya. Oke. Lebih banyak malam kan, lebih banyak malam ya di Pekanbaru. Oke. Baik. Intinya sesuai inilah kompleksitasnya ya, plus minus Pekanbaru ini ya dari jumlah penduduk juga gitu kan. Oke. Nah, Bang, kita masuk pada ini isu yang menjadi banyak sorotan banyak orang nih Bang, soal sampah Bang. Nah, masalahnya selalu berulang begitu, masalah klasik, dan kemarin terjadi lagi. Ini kita pengen dengar langsung nih dari Bang Ketua nih, Bang Hamdani. Ini problemnya apa? Kok selalu berulang nih Bang? Apa soalnya Bang? Kalau kita melihat mengapa senantiasa terulang, pertama masih lemahnya mitigasi. Mitigasi ya, pencegahan ya. Pencegahan ya, kan tentu harusnya diantisipasi nih.
kita ada tahu misalnya Oke. kemarin kan menggunakan konsep multi-years Multi-years. pemungutan sampah. Ya. Oke. Pemungutan pengantaran sampah dari TPS ke TPA ya. Dikelola swasta lah Kelola ya. swasta. Oke. Program multi-years. Dan akan berakhir di Desember ini. Oke. Harusnya itu Pemko menyiapkan. Ini ada masa jeda. Oke. Ya, antara Desember ke Januari misalnya. Apalagi ini kalau misalnya ini kan lelang. Betul. Lebih dari 200 juta ya. 200 juta. Lelang, harusnya proses lelang ini kan dia ada waktu lagi. Betul. Entah 45 hari katanya. 45 hari. 45 gitu hari. ya. Ya. Ini harus dipersiapkan sebetulnya sebelum terjadi ini. Jadi kurang dipersiapkan gitu. Tidak dipersiapkan. Tidak dipersiapkan Dan, ya. Kalau kita lihat kan tidak dipersiapkan. Ketika DLHK ditanya, kami tidak dipersiapkan untuk menghadapi peristiwa ini ya kan. Ketika kita panggil kemarin di Komisi 4. Apa keterangannya? Jadi disampaikan seperti itu. Kami tidak dipersiapkan untuk menerima kondisi seperti ini gitu. Artinya kan tidak ada mitigasi, tidak ada persiapan untuk itu. Gitu. Nah ini sementara yang dulu kita tahu pernah juga kejadian. 2016 ya betul. 2016 itu kejadian juga seperti ini. Artinya tidak belajar dari peristiwa sebelumnya. Nah tentunya ini sangat kita sayangkan. Dan ketika ini sudah terjadi, memang ini jadi masalah kita semua. Iya, di masalah kita semua. Pemko, DPRD selaku mitra pemerintah, ya kita kritis dan konstruktif bagi pemerintah untuk ini ya tentu kita harus mengkritisi. Kemudian kita juga memberikan solusi. Gitu. Solusi-solusi apa itu yang kita tawarkan, yang kita sampaikan kepada pihak pemerintah. Artinya di sini ketika peristiwa terjadi tentu kita sesalkan ya. Mengapa ini kan seharusnya tidak perlu terjadi ketika proses mitigasinya persiapan kemudian antisipasi ya terhadap peristiwa ini itu kan tidak perlu terjadi penumpukan sampah dan akhirnya menimbulkan keresahan. Betul. Nah, bicara dikit soal Bang Hamdani, sahabat Green juga. Kita coba bicara konsep pengelolaan sampah yang ideal. Kita tahu salah satu pendekatannya swastanisasi ya. Yang sekarang digunakan gitu Bang ya. Sebetulnya kalau kita bicara untuk skop Kota Pekanbaru dengan hitung-hitungan kita per hari berapa sampah, itu kan ada kalkulasi segala macam. Nah, menurut Bang Hamdani, yang ideal dari cara kita mengelola soal sampah untuk Kota Pekanbaru itu seperti apa? Ya. Sebetulnya kalau saya melihat kan ini persoalannya tidak terlalu rumit gitu. Apalagi hanya proses distribusi sampah. Dan ini sudah juga dilakukan. Nah, kita mungkin bisa amati mungkin wali kota sebelumnya Pak Herman Abdullah misalnya ya contohnya yang terdekat lah. Kalau kita tiru Surabaya, Jakarta, kejauhan baru aja ya. Ini dulu menggunakan lurah dan camat untuk proses distribusi sampah ini dari pemukiman penduduk ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah ini kan sebetulnya kalau kita gunakan sistem seperti ini, pertama lebih simple ya. Pertama kontrolnya ya simple, kemudian kontrolnya juga lebih mudah. Kemudian juga bisa menghemat anggaran APBD. Nah, kalau dengan pola yang sekarang untuk pengangkutan saja udah sampai 45 miliar. Kalau kita berdayakan ya lurah atau camat, taruhlah satu kelurahan itu 100 juta per tahun misalnya untuk operasionalnya ya, kita 150, paling tinggi 200 lah. Kelurahan kita ada lebih kurang 80 547 sekarang ya, karena ada pemekaran saya lupa ingat ini ya. Nah itu kalau dikalikan ya sampai 45 miliar. Artinya kan? APBD kita bisa mengakomodir itu ya? Iya, lebih bisa hemat lah. Bisa lebih hemat. Kemudian sisanya bisa kita gunakan untuk kegiatan pembangunan lain. Ya, misalnya peningkatan SDM dengan memberikan siswa atau apalah gitu ya, atau kegiatan pembangunan lainnya. Nah ini kan dari sisi itu saja ya. Pertama dari sisi efektivitasnya. Lurah camat tidak mampu bekerja, ganti. Kan udah kan? Iya. Kalau pihak ketiga gimana gantinya? Tahun belum selesai kan? 3 bulan misalnya tidak beres, mau ganti gimana? Agak sulit kita.
Tapi kalau lurah camat, nggak mungkin mereka nggak menjaga itu. Betul. Kita bisa reward and punishment ya. Iya. Kalau dia berhasil kita apresiasi. Berikan apresiasi ketika mana yang paling bersih. Bersih, gitu kan. betul betul. Makanya zaman Pak Herman itu kan kita lihat Sangat Adipura aktif ya. Lurah. Kita pernah dapat Adipura periode pertama dulu, tapi setelah itu nggak pernah lagi bang, sampai hari ini bang ya. Sampai hari ini. Jadi ini juga kita sayangkan. Tapi ini apa kita semua lah. Ya. Koreksi lah. Tanggung jawab PR kita semua, PR kita semua, apalagi pemerintah itu kan eksekutif dan legislatif, ya pemerintahan ya. Pemerintahan daerah itu eksekutif dan legislatif. Memang kalau pemerintah saja itu kan ya eksekutif ya. Di kota. Kira-kira usulan ini udah didengar Pak Wali Kota loh? Saya sudah pernah menyampaikan, tapi tetap pihak yang mengeksekusi kan eksekutif, makanya namanya eksekutif kan. Legislatif kan cuma 3 perannya, budgeting, pengawasan, kemudian buat perda. Buat perda. Ya, Oke. Nah, sesuai peran kita. Baik. Nah ini soal sampah sahabat Green. Kita geser lagi soal banjir bang. Sampah ini belum selesai. Oh belum selesai. Ada lagi bang? Ada lagi. Dan ini juga sudah pernah saya sampaikan. Ya. Apa tuh bang? Nah, sampah ini sebetulnya kan punya nilai ekonomis. Ya. Nah, ini sisi ini belum dilihat gitu oleh pemerintah. Recycle ya. Sampah kita itu satu hari itu 500 sampai 1000 ton. 500 sampai 1000 ton. Sampai 1000 ton. 500 sampai 1000 ton per hari. Itu rumah tangga atau semuanya? Baru ya. 500 sampai 1000 ton. Nah, kalau kita hitung-hitung ekonomis, separuhnya saja misalnya, kita anggap 1000 ton ya, angka maksimal ya. Ini sampah plastik, 1 kilo itu kan ada harganya. Saya tidak tahu harga sekarang ya, 1.500, 2.000. Harga bagus mungkin misalnya 2.000. Kita taruhlah harga paling pesimis, 1.000 misalnya, 1 kilo. 500 ton itu berapa kilo? Wow. Kali aja nilainya berapa gitu ya. Ini kan uang. Betul. Kalau ini dibuang saja kan sayang kan. Nah, ini makanya ini ke depan kita harapkan tidak hanya proses distribusi sampah itu, tapi ada pengolahan sampah. Membuat dia menjadi ada nilai ekonomi. Kita aktivasi nanti misalnya bank sampah setiap betul. RW ya. Kalaupun tidak setiap RW mungkin setiap kelurahan misalnya kan. Nah, kemudian kalau kita nanti ke depan ada BUMD sampah gitu, kalau pemerintah juga tidak mau buat, silakan aja nanti buat pabrik pengolahan sampah misalnya. Ini sampah kan ada harganya, plastik ada harganya. Belum lagi sampah organik. Organik bisa kita buat pupuk, ya kan? Berapa banyak taman di Kota Pekanbaru itu yang membutuhkan pupuk? Berapa banyak rumah-rumah yang butuh pupuk? Berapa banyak daerah-daerah yang sekitar kita yang butuh pupuk? Dan tidak jauh-jauh lah, Kampar, Pekansikawan lah ya. Pekanbaru, Pelalawan, Siak, ya, Kampar kan. Itu kan bisa kita distribusikan. Jika kita ada pabrik itu, pengolahan sampah plastik, pengelolaan pupuknya dari sampah itu. Saya pikir tapi itu artinya itu kan mesti jadi sebuah pemikiran dan konsep dari eksekutif. Ini kok nggak kelihatan di rencana-rencana strategis pemerintahan itu. Artinya bisa kita bilang ini belum prioritas atau seperti apa? Itu makanya kita memberikan masukan ya selaku legislatif ya. Fungsi kita kan fungsi kontrol, tapi tetap yang mengajukan itu kan dari pemerintah. Sama seperti ini kan ide solusi dari kita. Dan ini kalau udah seperti ini kan mengurangi juga gitu. Mengurangi jumlah sampah yang ada di Pekanbaru. Orang otomatis ngapain buang sampah? Uang kok kan. Kalau nanti jadi bank sampah, masyarakat kita juga terbantu. Multiplier efeknya luar biasa gitu. Ada satu RW misalnya 50 kakak yang mengusahakan ini, kan? Berapa kakak yang bisa terbantu? Dan masyarakat menilainya, oh kita bisa menukar sampah jadi uang gitu ya. Betul. Jadi pola pikirnya tiap bulan setidaknya token listrik dari kan? Betul. Pulsa kan dari situ, dari sampah. Bisa dibuat seperti itu. Artinya juga perlu melibatkan mungkin anak-anak muda yang kreatif milenial untuk menggarap ini. Itu kan smart city. Jadi memang people harus smart, government harus smart gitu kan. Ini yang kita dorong gitu. Kalau ini visi Pak Wali kan bagus itu kan, smart city itu salah satu contohnya harusnya seperti ini. Pengolahan sampah. Baik, betul. Soal banjir, Bang. Banjir ini juga apa ya? Ya kadang kan masyarakat ini
kita nggak bisa salahkan lah, karena punya persepsi dan punya sense apa ya, of justice gitu kan. Ketika ini kenapa banjir, padahal kita terus bayar pajak dan segala macam. Nah kemarin kalau nggak salah Pak Firdaus, Pak Wali Kota menunjuk tim untuk memetakan drainase. Nah tapi kalau menurut Abang nih soal banjir ini, apakah utamanya soal drainase atau ada hal-hal lain yang kemudian belum menjadi fokus kita dalam memitigasi tadi, kalau boleh pinjam bahasa tadi. Ya. Jadi begini, masalah banjir ini kan masalah klasik juga Klasik ya. Tapi alhamdulillah ya, masa Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota hari ini kita sudah ada master plan penanganan banjir. Okay. Walaupun kalau dibilang terlambat ya sangat terlambat gitu kan. Sangat terlambat. Karena usia Pekanbaru kan udah 300 tahun. Udah sama Jakarta ya. Ada master plan penanganan banjir Pekanbaru. Tapi tidak masalah kan. Baru kita kali apresiasi. ini Baru ada master plan tahun 2020 yang lalu itu disahkan kalau tidak salah ya. Dan kita harapkan master plan penanganan banjir ini bisa dipakai digunakan tahun 2021. Nah, 2020 lalu kita di fraksi PKS itu mengadakan diskusi tentang banjir dan solusinya. Nah, salah satu pembicaraan di situ kita undang pakar lingkungan, pakar tata kota, Dr. Ihsan, kemudian Kadis PUPR, Pak Indra Pomi, kemudian saya juga ada di situ menyampaikan pemikiran dan ide. Nah, dari hasil diskusi itu, Pekanbaru ini sebetulnya tidak terlalu butuh terowongan kayak kura-kura ninja itu ya, besar, kemudian kanal-kanal seperti itu. Tapi butuh itu karena drainase yang ada itu tinggal dipelihara. Misalnya ada sedimentasi, itu harus dibersihkan. Gitu. Kemudian kalaupun dibuat apa yang baik itu nanti di hulu apa hilir di ujung itu ya, yang ke arah Sungai Kampar itu. Nah, itu yang harus diperbaiki, diperbaiki. Begitu juga di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi ada dua hal. Pertama, pemerintah memperbaiki, bukan menata ulang hal yang rusak diperbaiki, sedimentasi dibersihkan, kemudian menjalankan fungsi anak sungai, parit, kemudian parit utama atau parit lingkungan di rumah penduduk itu dibersihkan ya. Itu pertama. Jadi kerja pemerintah ada, kerja masyarakat juga ada. Nah, bagaimana kita menumbuhkan gotong royong. Kemudian yang ketiga, menguatkan regulasi. Regulasi apa? Perizinan pembangunan. Nah, selama ini kan tidak terkontrol. Ada orang buat ruko atau rumah tidak ada salurannya. Kalaupun ada kadang ditutup ya. Kayak di ruko itu tak terkendali. Nah, ini pihak pemerintah harus serius untuk melihat amdalnya gimana. Kalau ruko itu kan nggak boleh ditutup parit itu secara keseluruhan. Kalaupun mau buat jalan masuk, buat jalan keluar, yang itunya nggak boleh. Tapi ketentuan itu memang sudah ada. Harusnya seperti itu, tapi lemah di pengawasan. Nah, ini dia makanya kita berikan dorongan yang masukan, karena nanti yang rugi di samping pemerintah ya juga masyarakat pastinya. Kalau masyarakat membangun tidak menutup parit kan lebih mudah nanti ketika terjadi sedimentasi, ketika ada sampah masuk itu dibersihkan kan. Tapi kalau ditutup gimana caranya? Sampai 20 meter kan. Tidak ada lubang kontrol pula misalnya. Nah, ini untuk yang baru-baru. Pembangunan yang ke depan ini harus lebih green lah ya. Lebih ramah lingkungan. Memperhatikan lingkungan kita lah ya. Parit itu memang betul-betul diperhatikan. Kemudian pengawasan terhadap pembangunan itu. Kemudian yang sudah ada itu memang rutin ya. Itu di OP saja selesai. Jadi Pemko dalam hal ini mungkin Dinas PUPR atau Perkim itu memperbanyak OP. OP ini untuk operasional ya. Kalau dulu kan ada tim kuning ya. Tim kuning, pasukan kuning ya. Parit-parit, bersihkan parit-parit. Nah, ini dibersihkan. Jangan nunggu hujan dulu gitu. Baru turun ya. Dan sekarang kan kalau kita mau jujur ya, ini belum menjadi fokus gitu. Belum menjadi fokus. Makanya, artinya belum prioritas juga. Iya, artinya ini kan kalau kita menuntaskan banjir, anggaran untuk penanggulangan banjir tentu harus disesuaikan. Emang berapa sih, Bang? Saya kemarin tidak terlalu ingat ya, karena memang
banyak item-item ya. Tapi memang anggaran banjir ini belum sesuai porsinya Sesuai porsi. untuk penanganan banjir Pekanbaru yang hari ini mungkin kita rasakan. Nah, Oke. artinya ini harus jadi prioritas ya, apalagi Pak Wali dan Pak Wawa kan tinggal 1 tahun lagi Ya, betul. harus betul-betul maksimal ya dalam menangani banjir ini. Ya. Nah, kita tentu di DPRD membantu untuk mendorong bagaimana banjir ini bisa dituntaskan. Kalaupun dulu ada 200 titik ya, setidaknya menjelang masa berakhirnya tinggal 50 titik lah gitu ya, atau 10 titik banjir atau genangan air. Iya, iya, iya. Oke, apalagi master plan-nya juga sudah ada. Master plan-nya digunakan. Oke, ya. Baik, kan baik. sudah ada. Oke. Kita apresiasi itu. Kita apresiasi. Berarti kalau bicara banjir nih intinya memang penyelesaiannya apa ya? Teknis Bang ya begitu ya, infrastruktur dan segala macam ya. Dan termasuk juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat gitu ya, terkait dengan sampah. Kita juga harus sama-sama berkontribusi nih sahabat Green ya terhadap gaya hidup yang ramah lingkungan. Betul, kan Pekanbaru kan punya kita. Iya. Kalau kita serahkan semua pemerintah itu nggak bisa juga gitu kan. Oke. Makanya masyarakat juga. Tapi masyarakat diedukasi. Iya. Siapa yang edukasi? Pemerintah salah satunya. Oke. Mungkin nanti bisa menggandeng kampus misalnya kan untuk mengedukasi tidak buang sampah sembarangan, tidak buang sampah di sungai misalnya. Kemudian secara bertahap nanti rumah-rumah penduduk yang ada di belakang rumah sungainya itu gimana ke depan nanti jadi di depan rumah Di sungainya, depan, ya kan? Ya, kalau orang buang sampah depan rumah kan nggak enak jadinya kan. Tapi kalau di belakang nggak ada yang buang gitu kan. Nah, tapi kan kendala utama nggak itu. Bagaimana pemerintah mengedukasi masyarakat ya supaya karena ini kan long time ya. Mengedukasi itu prosesnya bisa disalahin juga, tapi harus tetap dilakukan. Jangan pemerintah baru mencoba sebulan 2 bulan, untuk masyarakat nggak mau, bisa karena ini kan habit ya. Iya. Oke. Ubah habit ini nggak sebentar. Iya. Nah, kita geser Bang ke soal apa ya? Mungkin ini sahabat Green juga belum tahu banyak ya, tapi secara realitas itu dirasakan ketika melintasi Kecamatan Sukajadi. Ya. Nah, di situ banyak instalasi pengelolaan air limbah yang kita tahu itu proyek nasional yang kemudian Kota Pekanbaru ditunjuk untuk melakukan itu dengan segala macam proses tender dan lain sebagainya. Tapi simpelnya Bang, ini apakah proyek IPAL ini sudah sesuai pengerjaannya dan kemudian seperti apa nih? Ini kan cukup banyak jalan-jalan yang tertutup, terganggu dan segala macam itu. Proses sosialisasi dan penjelasannya ke masyarakat itu seperti apa? Ya. Untuk proyek IPAL ini ya, memang tadi seperti yang disampaikan ini kan proyek nasional ya. Kita DPRD sebagai fungsi kontrol kita sudah beberapa kali ya memanggil pihak kontraktor ya yang melaksanakan ini. Memang ini butuh kekuatan yang lebih kuat mungkin karena proyek ini kan proyek nasional. Kemudian ya kita harapkan ya kita tekankan kepada pihak pelaksana kontraktor agar kita tidak menghambat proyek pemerintah gitu. Tapi bagaimana proyek ini bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian tidak mengganggu terlalu lama kepentingan publik gitu. Betul. Kayak di Sukajadi sama Dahlan kita sudah berapa tahun betul. Dan belum tuntas. Gitu. Nah ini makanya kita dorong ya kita terus gesa kepada pihak pelaksana ya kontraktornya untuk segera menyelesaikan. Kemudian ketika sudah selesai ya betul-betul safety lah ya langsung di aspal kembali, di aspal ulang gitu kan, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang mendalam dan lama dan kemarahan publik nih Bang ya harus dijaga juga. Nah, jadi walaupun proyek nasional ya dan memang mungkin dirasakan tidak saat ini, tapi jangka panjang itu kita akui ya jangka panjang nanti ya karena namanya proyek lama ya tentu digunakan dan dirasakan manfaatnya juga dalam jangka waktu yang lama. Ini yang sekarang inilah yang harus kita antisipasi gitu. Itu semua kecamatan nanti Bang? Kalau ini ke depannya mungkin saya pikir se-Indonesia. Se-Indonesia? Iya. Tapi beberapa tahun 2020 2021 ini mungkin ada beberapa Sumatera itu kalau saya cuma dua ya yang pencontohan kalau salah saya Pekanbaru dan Palembang kalau tidak salah saya.
Mungkin bisa di cross check lagi lah Iya, datanya. iya. Oke. Ini bagi sedikit bang informasi juga bagi masyarakat mungkin ya. Ketika ada itu kan wilayah-wilayah mungkin masyarakat yang berdagang atau punya toko segala macam itu apakah ada semacam pemberian insentif atau seperti apa gimana bang? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi itu. Memang seharusnya pemerintah juga sudah harus hitung itu. Kan pemerintah pusat ya, pegawaian kita karena Pekanbaru dapat ininya ya. Harusnya pemerintah memikirkan itu karena kan ini menghambat sektor usaha masyarakat kita. Misalnya ada yang jual lontong di jalan Ahmad Dahlan karena jalannya sempit, kemudian debu itu terpaksa harus tutup gitu kan. Atau kalaupun tidak tutup bukanya terbatas, ditambah lagi COVID kan. Nah ini harus dipikirkan oleh pemerintah pusat. Bagaimana merecovery, apalagi ekonomi sekarang ini kan lagi sulit-sulitnya bang ya. Sulit gitu. Sampai gara-gara proyek pembangunan nasional, tapi masyarakat kita sulit untuk bekerja. Oke. Mungkin ini untuk satu lagi bang sebelum sampai ke akhir ini karena jarang-jarang ya bisa ngobrol sama Bang Hamdani. Saya ingin bicara soal ide-ide kolaborasi bang, karena mengutip kata bang tadi bahwa kota ini kota kita, budaya kita, nilai kita dan lain sebagainya. Apapun masalahnya, walaupun tugas pemerintah, tapi partisipasi kita dibutuhkan. Nah, ada anggapan cukup banyak masyarakat yang dan saya pun melihat ruang-ruang partisipasi masyarakat, keterbukaan dan mengajak orang untuk terlibat atas kota ini kurang nampak kayaknya bang. Nah, menurut abang seperti apa sih pemerintah harus engagementnya lebih kuat begitu kepada masyarakat sehingga memang ketika ada masalah banjir masyarakat nggak langsung nyerang begitu, tapi kita siap membantu pemerintah. Nah sebetulnya bagaimana menurut Bang Hamdani menumbuhkan atau memberi ruang partisipasi yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah kota? Iya, sebetulnya infrastrukturnya kan sudah ada itu. Pemerintah Kota Pekanbaru itu ada namanya RT/RW. Karena apalagi sudah ada forumnya, kemudian LPM, kemudian banyak di masyarakat kita ya yang secara organisasi itu diwadahi oleh Pemko misalnya, ataupun secara tidak langsung ada peran Pemko di situ. Nah, tinggal meramu dan merasa bahwa masalah ini masalah kita semua. Nah, tentunya elemen-elemen tadi yang terkait itu harus lebih diperhatikan. Ya. Membuka komunikasi, tidak bottom up, top down, tidak top down, tidak top down, tapi bisa juga bottom up. Isu-isu lingkungan yang ada itu didengarkan, pelibatan RT/RW, bukan hanya segelintir bukan hanya forumnya saja, tapi seluruhnya bisa kita libatkan, RT dan RW, karena ini kan sudah ada perangkat-perangkatnya sudah ada. Kemudian untuk mengedukasi tadi saya sampaikan, mengapa masyarakat tidak merasa itu? Karena mungkin tidak maksimal melakukan edukasi terhadap pentingnya kebersihan lingkungan itu. Walaupun secara umum kan masyarakat tahu kalau lingkungan bersih kita sehat, tahu. Tapi kan harus diedukasi. Gimana caranya? Tidak buang sampah sembarangan, misalnya. Tidak buang sampah ke sungai. Ini kan perlu ada edukasi, perlu ada pelibatan juga di masyarakat, gitu kan. Perlu ada penyuluhan yang langsung menyentuh dengan masyarakat. Kalau masyarakat merasa dilibatkan, saya pikir masyarakat sendiri yang akan menjaganya. Misalnya tadi tentang sampah, tentang bank sampah, misalnya kan, itu kan pelibatan masyarakat, perlu ada edukasi. Ajaklah kampus misalnya, mahasiswa, atau komunitas relawan. Kita Pekanbaru ini tidak kurang lah rasanya. Mengajak itu saja. Baik. Terakhir sekali Bang, mungkin sifatnya pesan. Nah, pesan-pesan lingkungan atau pesan-pesan kolaborasi bagi semua stakeholder, termasuk mungkin spesifiknya bagi yang muda-muda nih Bang. Karena memang the next or future leader kan. Jadi yang muda-muda ini kan penerus ya, apalagi punya kreativitas dan sebagainya. Apa nih pesan Bang Hamdani selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru agar Kota Pekanbaru ini juga mendapatkan
support dari anak-anak mudanya, apalagi surplus ya bonus demografi, agar terlibat dalam kerja-kerja pembangunan kota ke depan. Ya, kalau pesan ya bagi generasi muda, ya tentu saya kan juga masih pemuda ya. Masih muda, ya. Masih 30 tahun loh. Masih 25. Masih 40 lah ya. 40. Nah, pesan kita kepada generasi muda, tentu generasi muda ini generasi pendobrak ya. Semangat yang dimiliki oleh pemuda, kemudian ide-ide brilian ya, ide-ide yang positif. Nah, ini kita kembangkan, dan pemerintah juga harus memiliki sarana untuk penyaluran ide itu. Penting tuh. Jangan sampai nanti ide-ide yang brilian ini tidak tertampung oleh pemerintah. Makanya perlu ada ya kayak TikTok lah ya. Satu memberikan, lebih menanggapi gitu kan. Nah, ini ketika ada wadahnya ya, dan diakomodir wadah ini, saya yakin Pekanbaru menjadi rumah bersama ini itu bisa kita wujudkan. Karena tidak bisa membangun Pekanbaru ini satu elemen saja, tidak bisa. Harus semua elemen bergabung ya, bersinergi, insya Allah akan mewujud Pekanbaru. Dan nggak bisa juga saling terus menyalahkan gitu Bang. Ya betul. Nggak selesai juga ya. Sesuai peran dan fungsi lah ya. Kemudian secara komunal, secara kebersamaannya ya ini gawean kita bersama. Pekanbaru ini kan rumah kita. Sama kayak misalnya atap rumah bocor, kalau nyalain bapaknya kan atap rumah bocor kan. Pasti harus dibilang, kadang bapak kan nggak tahu. Iya. Yang mana? Yang itu. Oh iya kan. Kalau nggak dikasih tahu kan air ngalir aja terus. Tapi kalau udah dikasih tahu harus diperbaiki, Bang. Harus diperbaiki. Nah, apa yang kita lakukan kan sekarang sampah kan seperti itu. Ini pemerintah loh, ada sampah. Masa kita diam-diam aja kan? Nggak mungkin kan? Minta peran kita untuk memberikan masukan kepada pemerintah legislatif. Malah kita terima kasih ya, masyarakat aware gitu ya. Betul. Dengan caranya masing-masing gitu ya. Nggak bisa juga kita bilang marah-marah. Mungkin itulah bentuk kepedulian mereka begitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bang Hamdan. Kita salam COVID dulu. Siap. Iya, Sahabat Green, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Hamdani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tentang berbagai macam spesifiknya isu lingkungan yang ada di kota ini, mulai dari soal sampah yang tadi sempat disampaikan, di samping ada pendekatan yang swastanisasi ya, model pengelolaan sampah, tapi kita juga harus memberdayakan kelurahan, kecamatan sebagai garda terdepan untuk memanage sampah kita. Dan yang paling penting tadi idenya adalah bagaimana dari sampah itu muncul cara pandang ekonomi, jadi merecycle, bukan konsep baru memang, tapi itu perlu diimplementasikan secara serius sehingga ada perubahan praktek perilaku masyarakat dalam memandang sampah itu bisa menghasilkan profit untuk mereka. Dan juga tadi soal banjir. Nah, ini master plan-nya sudah dibuat, berbagai macam ahli sudah ditunjuk untuk merumuskan kebijakannya. Nah, tinggal lagi bagaimana wali kota selaku eksekutor mengimplementasikan ide-ide dan gagasan soal antisipasi banjir. Dan terakhir tadi soal IPAL, karena ini proyek nasional, harus dikawal, harus diawasi, dan masyarakat yang di depan rumahnya, di tokonya itu terjadi ya mungkin agak sedikit gangguan. Nah, itu mungkin bisa diedukasi, dijelaskan seperti apa, karena jangan sampai masyarakat justru mengalami kerugian dari sebuah proyek pembangunan. Nah, itu tadi Sahabat Green, dan tadi ajakan untuk kolaborasi, apalagi bagi kaum muda ya, yang bonus demografinya luar biasa sekali, itu bisa kita maksimalkan. Nah, itu tadi Sahabat Green, Anda bisa dengar nanti percakapan kita lebih lanjut ya di serial YouTube Green Radio Line. Terima kasih kebersamaan Anda Sahabat Green ya, kita jumpa lagi di edisi berikutnya Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.